Halo, selamat malam sejawat dupa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan IG Live Dupa underscore Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang saya agak lupa. Bangun bisnis kesehatan bagi yang waktunya terbatas. Ya, ini tadi kebetulan masih sempat coret-coret sedikit ya tentang apa sih yang bisa dilakukan dengan waktu yang terbatas, karena kita tahu biasanya tenaga kesehatan ini bisa dikatakan atau mindsetnya biasanya waktunya itu sudah full ya, entah itu bagi yang masih mengenyam bangku pendidikan ataupun yang sudah menjalani profesi ya. Jadi jadi kita luruskan lagi bahwasanya satu hari itu kita bisa memaksimalkan 14 jam kerja sebenarnya ya. Maaf sebentar. Oke. Jadi sehari itu sebenarnya kita bisa secara aktif memanfaatkan 14 jam per hari untuk sesuatu yang produktif. Sehingga jika Anda atau kita menyebutkan bahwa waktu kita sudah cukup banyak terkuras, kita sudah tidak punya waktu luang, mohon evaluasi kembali apakah 14 jam sehari Anda itu sudah terisi penuh semuanya. Jika masih ada beberapa jam yang masih bisa dimanfaatkan, maka itu adalah waktu terbaik untuk memanfaatkan untuk mengembangkan diri Anda, terutama di bidang healthpreneurship ya. Beberapa waktu yang lalu kita mungkin lihat beberapa berita perawat berdemo di gedung DPR atau di DPRD di Aceh, kemudian NTB dan mungkin di beberapa daerah lain. Ada yang sampai menjahit mulut sendiri dan segala macam karena menuntut kenaikan jabatan atau mungkin kenaikan upah dan segala macam. Sebenarnya hal tersebut mungkin tidak perlu terjadi ketika kita mempunyai bargain position yang bagus. Bargain position yang bagus misalnya seperti apa kemarin sudah saya sebutkan berkali-kali bahwasannya jika tenaga kesehatan, misal dalam kasus ini adalah seorang perawat, itu punya kemampuan healthpreneurship yang baik, dia mungkin tidak akan terlalu merepotkan berapapun dia digaji dan segala macam. Yang penting ya dia hanya mengabdi, tapi pemasukan atau penghasilan utamanya justru dari bidang healthpreneurship-nya. Ya, seperti halnya saya juga bekerja di rumah sakit, saya di dua rumah sakit juga, tapi saya tetap meluangkan waktu untuk maksimalkan 14 jam sehari tadi agar saya mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan yang bersifat healthpreneurship, baik yang bersifat aktif maupun pasif. Maksudnya aktif adalah saya mengerjakan diri bisnisnya, yang pasif saya hanya memantau saja bisnisnya. Oke, kita sapa dulu yang sudah tergabung. Ada dua akun ini, Medibut dan juga Sugianto Hoki ya. Ya, sapa dulu ya. Ya, selamat malam. Oke, lanjut lagi ya. Jadi pastikan lagi 14 jam sehari Anda itu sudah termanfaatkan dengan cukup baik. Nah, mungkin saya mulai dulu dari mahasiswa. Mahasiswa ini kan yang seringkali merasa dirinya yang paling terintimidasi ya. Jadi nanti mungkin Anda bisa melihat bahwasannya, apalagi Anda yang sudah di profesi, seringkali melihat ketika anak-anak mahasiswa ini menjadi sosok-sosok yang merasa yang paling terzolimi dan terintimidasi. Ya mungkin dulu kita juga seperti itu ya, cuma ketika kita sudah masuk di dunia profesi, kita tahu bahwasanya dunia kerja itu jauh lebih kejam, istilahnya seperti itu. Nah, ketika kita hanya menjadi aktornya, menjadi wayangnya saja, menjadi murni seorang karyawan, ya Anda akan lebih tersiksa lagi. Nah, untuk mahasiswa ini bagaimana sih untuk memaksimalkan waktu Anda agar Anda juga bisa
meluangkan waktu untuk belajar healthpreneurship, bahkan sampai action untuk menjadi seorang healthpreneurship. Itu pertama, misal kebiasaan kumpul dengan teman. Ya, kumpul dengan teman bukan sesuatu yang salah ya, hanya saja carilah circle yang mungkin lebih tepat. Mungkin kesalahan saya pribadi pun dulu terlalu sering berkumpul untuk hal-hal yang kurang konstruktif. Ya, saya akui saya bahkan meluangkan waktu lebih dari 14 jam sehari, bisa jadi 18 jam atau lebih, tapi untuk hal-hal yang sifatnya kurang konstruktif. Nah, itu mungkin dari mulai mahasiswa juga mulai dipikirkan bahwasanya kalau bisa yang lebih konstruktif lebih baik. Saat ini ada beberapa komunitas-komunitas mahasiswa yang juga berkecimpung di dunia bisnis. Tidak harus Anda mengikuti atau mencari komunitas bisnis di bidang kesehatan, karena mungkin komunitas bisnis bidang kesehatan untuk mahasiswa masih cukup jarang ya. Biasanya memang kebanyakan di F&B ya, food and beverage. Tidak masalah, yang penting Anda bisa membangun circle yang bagus, Anda mendapatkan insight tentang apa di luar bidang Anda, sehingga Anda lebih termotivasi untuk bisa membangun sesuatu yang lebih konstruktif. Mungkin bahkan Anda bisa menjadi punya nilai lebih atau nilai berbeda dibandingkan teman-teman yang ada di circle bisnis Anda. Misal teman Anda sudah banyak sekali yang buka di coffee shop atau mungkin resto-resto dan segala macam, Anda mulai berpikir nih, kalau saya orang kesehatan, di dunia kesehatan, apa yang bisa saya maksimalkan dari background saya sebagai seorang kesehatan. Banyak hal yang bisa Anda maksimalkan. Mungkin beberapa sudah ada di materi di DOPA yang bukan saya isi ya, jadi yang isi mungkin untuk materi tersebut justru juga sesama mahasiswa di bidang kedokteran. Sengaja saya undang beliau untuk mengisi agar Anda punya gambaran nih, oh ternyata mahasiswa kesehatan itu juga bisa berkecimpung di dunia healthpreneurship dengan cara yang seperti ini. Kalau saya yang cerita, itu mungkin nanti tidak akan menggugah teman-teman di mahasiswa di bidang kesehatan. Tapi dengan saya memanggil yang memang orang di bidang kesehatan, mahasiswa di bidang kesehatan, Anda tahu, oh seperti ini yang bisa saya maksimalkan. Nah, ada Mas Adam. Mas Adam itu mengisi di tentang startup kesehatan. Jadi Anda bisa belajar nih tentang bisnis model kanvas, apa itu startup, apa itu pitch deck, bagaimana menyusun proposal bisnis dan segala macam. Itu bisa Anda belajar sambil action. Jadi Anda tidak hanya belajar tapi tahu, oh produknya yang bisa dibentuk itu seperti ini. Nah, itu salah satunya Anda bisa belajar dari Mas Adam itu. Kemudian yang lainnya yang sedang kami siapkan juga tentang menulis buku ya. Nah, menulis buku di sini mungkin yang lebih profesional ya. Kalau saya kan menulis buku yang saya tulis sendiri, saya terbitkan sendiri ya, untuk dibagi kalangan sejawat DOPA sendiri. Tapi ini yang akan saya undang nanti adalah memang seorang penulis yang dimana karya beliau juga ada di toko-toko buku seperti Gramedia ya. Kalau saya pribadi memang tidak berharap buku saya dipajang di Gramedia ya, untuk yang kaitannya dengan dokterpreneurship, karena memang pasarnya cukup sedikit dan memang kalau potongan di Gramedia kan cukup besar ya. Jadi saya memang menggarap pasar yang kecil tapi memberikan impact yang besar, harapannya seperti itu. Tapi Anda yang di mahasiswa kesehatan bisa menulis buku tentang kesehatan dan segala macam yang sifatnya lebih general, sehingga mungkin segmennya bisa lebih luas, pasarnya lebih luas. Dan nanti bisa belajar dari beliau. Kemudian yaitu tadi kurangi kumpul hanya untuk ngobrol hal-hal yang kurang konstruktif. Seringkali ya mahasiswa kumpul hanya hahi dan segala macam dan tidak kumpul untuk hal yang konstruktif. Mungkin malah justru bergibah dan ngobrol suatu hal yang sifatnya tidak menciptakan suatu inovasi yang baru atau menciptakan sesuatu yang lebih nyata dibanding hanya mengkritisi ataupun ya mengomentari suatu hal saja. Jadi carilah circle yang baik, jangan cari circle yang toksik ya, apalagi hanya berkumpul hanya untuk dugem dan segala macam, itu sangat-sangat tidak konstruktif dan
menurut saya itu cukup toksik. Siapa lagi? Udah ada tambahan satu lagi, Dodi Lesmana 41. Ya, sambil saya minum dulu ya. Nah, kemudian mungkin beberapa mahasiswa di bidang kesehatan juga mengeluh sudah cukup penuh untuk waktu kuliah. Merasa penuh untuk waktu kuliah, tapi ketika diminta untuk main, keluar, kongko, dan segala macam masih ada waktu. Nah itu juga harus teman-teman yang masih menjadi mahasiswa di bidang kesehatan mulai evaluasi kira-kira apakah benar saya ini sebenarnya sudah cukup penuh waktunya. Ketika sudah penuh, kenapa saya masih bisa untuk kumpul-kumpul untuk hal-hal yang kurang konstruktif. Jadi ingat 14 jam sehari. 14 jam sehari apakah sudah ada Anda sisakan untuk belajar tentang health plannership atau membangun sesuatu yang lebih konstruktif di bidang health plannership. Oke, saya lanjut ke bagian profesi ya. Tadi yang mahasiswa bidang kesehatan sudah, sekarang yang mungkin sudah kerja nih, yang sudah kerja di profesi. Nah, saran saya ada salah satu yaitu kurangi healing ya. Nah, healing ini jadi fenomena yang menarik ya sebenarnya ya. Healing, kemudian mental health itu menjadi saat ini sering kali digaungkan ya. Entah dahulu itu memang sebenarnya masalah mental health itu suatu yang benar-benar sedikit, atau saat ini yang concern lebih banyak ya, seperti halnya penyakit ya. Apakah penyakit A itu dulu memang kasusnya sedikit, atau memang sekarang alat diagnostik untuk melacak suatu penyakit A itu lebih banyak dan lebih canggih gitu, atau yang lebih concern lebih banyak, kurang lebih sama. Nah tapi yang jadi fenomena menjadi kurang baik kalau kaitannya dengan bullying dan segala macam, mungkin menurut saya juga banyak benarnya yang memang kurangi tindakan-tindakan yang sifatnya bullying, kemudian hate speech dan segala macam seperti itu dikurangi. Nah, kalau kurangi healing yang saya maksud di sini adalah mungkin beberapa sejawat yang mungkin tiap minggu pasti meluangkan waktu untuk piknik dan segala macam, bahkan mungkin seminggu 2 kali 3 kali. Apakah salah? Ya sebenarnya tidak ya, tidak. Cuma ketika Anda membuat healing itu menjadi suatu kewajiban, bukan suatu yang sifatnya tambahan, artinya setiap minggu saya wajib harus healing nih, soalnya kalau enggak kerjaan saya kacau nih minggu depan. Nah itu berarti harus ada evaluasi juga, kira-kira jangan-jangan pekerjaan saya ini sesuatu yang sangat menyiksa sehari-hari. Nah itu untuk evaluasi, kira-kira saya ini cocok nggak sih kerja di tempat tersebut sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Nanti bedakan sama yang buka usaha sendiri, health plannership, meskipun capek secara fisik, tapi mereka tidak capek secara mental. Jadi banyak pasiennya tapi juga rasanya puas karena banyak pasiennya ya, jadi itu. Nah ketika Anda bekerja tempat orang lain atau di rumah sakit atau di klinik, nah ketika Anda mewajibkan tiap minggu harus healing agar pekerjaan berikutnya lebih fresh, nah itu berarti harus evaluasi juga apakah pekerjaan Anda itu sudah terlalu overload ya, dan apakah pekerjaan tersebut memang cocok untuk Anda, dan mulai berpikir juga tentang tambahan yang sifatnya itu tadi mandiri, yang health plannership. Kerja di rumah sakit boleh saja, tidak ada masalah ya, cuma tetap Anda bisa berupaya agar membangun suatu di luar sana, misal bikin klinik atau mungkin bikin diet catering sehat dan segala macam yang terkait tentang dunia kesehatan. Kemudian ya yang lainnya lagi, misal perbanyak, kalau dikurangi healing, sekarang lawannya adalah perbanyak heating ya, perbanyak yang suatu yang lebih panas ya. Yang panas itu maksudnya memanasi biar otaknya itu tidak terlalu sering menganggur, banyak melamun, mikirkan pekerjaan kok nggak selesai-selesai. Berarti masih ada waktu-waktu kosong di antara
14 jam aktif tadi yang harusnya bisa Anda manfaatkan. Ketika Anda tidak bisa memanfaatkan itu karena beban pikiran yang terlalu penuh, nah itu tadi yang harus dievaluasi lagi, apakah pekerjaan Anda sudah cocok dengan Anda untuk saat ini. Kemudian ya, perbanyak eating itu dengan cara seperti apa? Banyak hal yang saya pelajari atau saya lihat pola-pola para healthpreneurship itu seperti seringnya membaca buku ya, terutama yang di generasi-generasi saya dan ke atas itu memang lebih familiar atau lebih senang ketika memegang sebuah buku dibandingkan sebuah e-book ya. Anda mungkin menyesuaikan aja yang membuat Anda semakin tergugah untuk belajar lebih banyak dalam media apa. Mungkin beda generasi, beda kepeminatan. Yang penting untuk sesuatu yang lebih konstruktif, membaca suatu hal yang memang untuk membangun sesuatu. Jadi bukan hanya asal membaca berita gosip, membaca berita apapun yang tidak ada relevansinya dengan healthpreneurship. Baca buku-buku pengembangan diri mungkin, kemudian buku-buku yang sifatnya lebih teknis tentang dunia bisnis atau teknikal lainnya. Misal Anda juga senang nih baca tentang programming atau mungkin yang sifatnya teknologi, meskipun Anda tidak di background IT dan segala macam, bukan berarti Anda terus harus menguasai seperti halnya orang yang memang berkecimpung di dunia IT. Bukan seperti itu ya, tapi nanti ketika Anda membutuhkan orang-orang tersebut, Anda tahu harus mencari orang yang seperti apa dan di mana. Bahkan bergabung di komunitas IT pun juga fungsinya juga seperti itu ya. Anda akan lebih mudah mendapatkan orang-orang yang Anda butuhkan, misal di dunia IT ketika Anda membutuhkannya kelak. Kemudian tonton video-video motivasi sekarang sudah cukup banyak, sangat-sangat banyak ya. Sangat-sangat banyak, tapi karena saking banyaknya Anda juga harus melakukan filter yang cukup baik juga, karena tidak semua video-video di luar sana itu cukup memotivasi dengan baik ya. Mungkin isinya kurang lebih sama, memotivasi, hanya saja kadang ada beberapa hal yang kita itu kadang terlupa atau kadang kita harus diingatkan lagi, meskipun itu hal-hal yang basic tentang semangat, tentang dan segala macam. Kenapa kita harus sering menonton yang seperti itu ya, kadang karena ketika kita sudah mulai drop, mulai perkembangan kita mulai slow, nah kita nonton seperti itu untuk mengingatkan lagi tujuan awal healthpreneurship kita, bukan sekedar hanya untuk mencari keuntungan finansial, tapi membantu lebih banyak orang, entah itu yang di luar sana atau yang di lingkungan tempat usaha Anda, jadi staff-staff Anda dan segala macam. Bagaimana Anda bisa menghidupi keluarga mereka melalui bidang usaha yang Anda geluti saat ini. Ya, jadi kepuasan finansial ada dan kepuasan mental, spiritual juga ada. Itu. Kemudian sesekali yang tadi saya bilang, baca hal yang di luar bidang Anda. Jangan melulu Anda karena orang kesehatan tiap hari membacanya tentang dunia kesehatan, terus Anda perlu melihat dari sudut pandang yang lain, bukan hanya melihat dari sudut pandang yang lain, ya melihat di bagian lain juga. Kalau sudut pandang lain kan seolah dari luar itu melihat dunia kesehatan seperti apa ya, tapi melihat di bagian lain itu apa yang kira-kira bisa dikolaborasikan dengan dunia kesehatan. Gitu ya, seperti saat ini kan yang cukup marak adalah menggabungkan dunia teknologi dengan dunia kesehatan ya. Entah itu dari bentuk mulai aplikasi mungkin yang paling banyak, kemudian yang lainnya seperti robotik dan semuanya, robotik surgery dan segala macam. Meskipun belum terlalu berkembang cukup baik di Indonesia, terutama untuk robotik surgery. Kami pun di Sarjito pelatihan juga baru mulai akhir-akhir ini dan belum banyak yang terbiasa. Nah, sambil saya sapa lagi ya. Ada Dokter Gigi Ika ya, ada yang dulu. Kemudian ada Aulia GST _ AGS. Kemudian ada Aditya _ Febrian. Kemudian ada Akram Sum ya. Ini
Dokter Akram Sumambang ini dokter hewan, teman saya SMA. Nah, ini kapan-kapan mungkin mau ngisi materi tentang bisnis di bidang kesehatan hewan, boleh dok. Dokter Akram Sumambang. Oke. Nah ini sebenarnya materi saya contekannya cuma sampai situ ya. Tadi sambil menunggu pasien, alhamdulillah sempat coret-coret sedikit. Coba saya baca judulnya lagi ya. Bangun bisnis kesehatan bagi yang waktunya terbatas. Nah itu tadi 14 jam sehari Anda itu sudah seperti apa? Apakah sudah maksimal? Ketika masih ada 3 jam, 2 jam, 1 jam sekalipun, manfaatkan sebesar-besarnya untuk mulai belajar suatu hal yang lain. Kalau orang menyebutnya soft skill ya, kalau saya sih entah kenapa kurang serg dengan istilah soft skill ya, karena kalau soft skill seolah-olah sesuatu yang sifatnya di nomor 2 kan ya, yang utama yang hardnya dulu baru yang softnya. Kalau saya sih itu bisa saling beriringan, keduanya sama-sama penting. Mirip dengan istilah kalau di bisnis saya kan ada bisnis klinik vaksinasi ya, ada yang istilahnya vaksin wajib dan vaksin non wajib. Nah, dulu kan seringnya orang taunya seperti itu, tapi pelan-pelan memang saya arahkan pemikiran bahwasanya tidak ada istilah vaksin wajib dan tidak wajib, semuanya vaksin penting. Intinya kalau saya vaksin bersubsidi dan vaksin tidak bersubsidi, kalau dari dulu saya memanfaatkan mengedukasi pasien seperti itu. Semuanya penting, tapi kenapa kok tidak semua disubsidi ya? Karena pemerintah belum mampu untuk mensubsidi semuanya. Ya seperti kita lihat mulai sekarang sudah ada vaksin yang dulunya dianggap bukan vaksin wajib oleh orang-orang, misal PCV sekarang sudah menjadi program pemerintah juga, padahal dulu dianggap vaksin tambahan ya, bukan vaksin wajib, vaksin rutin. Sekarang mulai masuk menjadi vaksin wajib. Nah, artinya apa? Berarti kan semua vaksin sebenarnya penting, hanya saja karena pemerintah belum bisa mensubsidi. Bayangkan ketika pemerintah bilang suatu vaksin baru, vaksin X, mereka tahu bahwa ini sangat penting tapi tidak disubsidi dan mereka bilang kalau ini vaksin wajib, ya pasti akan ada gejolak di masyarakat ya. Mewajibkan tapi tidak mensubsidi, mewajibkan tapi harus bayar sendiri. Nah pasti gejolak di masyarakat cukup besar. Akhirnya mereka menunggu ketika sudah mampu untuk mensubsidi baru mewajibkan. Nah ketika sudah disubsidi dan masih ada penolakan, ya mereka pemerintah pasti akan bilang sudah digratisin kok masih berkomentar, istilahnya seperti itu. Tapi kalau dibalik ya pemerintah pasti yang kalah untuk bernegosiasi dengan masyarakat ya. Wah, jadi melenceng jauh ya. Itu gambarannya saja. Oke, ya saya ingatkan lagi ya, untuk hari Selasa dan Kamis nanti di di dopa_Indonesia saya akan coba mengisi, mungkin jadwalnya untuk mulai minggu depan sudah akan ada perubahan ya. Semoga sudah ada narasumber yang bisa saya undang di dopa_Indonesia, entah itu dari mentor atau non-mentor yang bisa jadi sudah lama berkecimpung di dunia health friendship atau mungkin yang baru saja berkecimpung atau mungkin yang belum sama sekali. Coba nanti kita akan melihat dari berbagai sudut pandang. Kalau kita hanya melihat sudut pandang yang sudah mulai, pasti akan susah untuk kita memotivasi agar kita juga bisa memulai. Jadi kalau kita nanti mengundang juga yang belum mulai, alasan kenapa kok belum mulai, dan coba kita gali lebih dalam apakah itu juga relate sama teman-teman atau sejawat dopa di luar sana, kan nanti kita juga akan menjadi insight baru bagi dopa_Indonesia untuk memberikan gambaran kenapa health friendship itu menjadi sesuatu yang cukup penting. Sangat-sangat penting ya, saya bilang sangat-sangat penting. Kalau Anda menggantungkan diri pada gaji Anda di tempat kerja Anda, nah itu membuat Anda tidak punya bargaining position. Nah, akhirnya apa ya, seperti yang kita lihat yang tadi berita-berita saya sebutkan tadi ya, banyak demo untuk menuntut kenaikan upah, banyak demo untuk naikkan
status kepegawaian dan segala macam. Padahal kalau Anda sudah punya bisnis yang cukup sukses, misal perawat, ini nanti kan ada dari Mas Ahmad yang mengisi di bisnis rawat luka. Wah, itu bisnisnya besar banget itu ya, dan cukup banyak juga yang sudah membuka seperti itu. Itu sangat-sangat menguntungkan bagi sejawat-sejawat perawat. Jadi Anda tidak perlu terlalu ngoyo, istilahnya ngoyo, untuk meminta upah yang besar dari tempat kerja Anda. Ya, kerja sebagai pengabdian saja. Kalau ada gaji ya diputar buat bisnis, kalau nggak ada ya sudah untuk pengalaman kerja aja, untuk koneksi, jaring koneksi di tempat kerja Anda aja. Dari dulu saya mencoba memanfaatkan seperti itu. Jadi bekerja di rumah sakit atau klinik itu di tempat orang lain itu sebatas untuk menjaring koneksi dan juga pengalaman kerja, sebatas itu sebenarnya, dan melihat cara mereka membangun kultur perusahaan dan segala macam. Ya, sambil minum dulu. Mungkin minggu depan tiap seminggu sekali, tiap Selasa nanti kita coba undang jadi nanti saya tidak ngomong sendiri seperti orang gila seperti sekarang ya. Nanti coba kita undang dari narasumber. Kemudian Rabu Jumat di daily.dopa juga ada IG Live seperti ini. Intinya kita mendorong untuk entrepreneurship. Kenapa? Ya karena saya tahu sendiri bagaimana enaknya ketika Anda bisa mempunyai bidang usaha sendiri dan tidak harus terlepas dari bidang utama Anda, yaitu di sektor kesehatan. Ya, amanah kita sebagai seorang tenaga kesehatan yaitu membangun sektor kesehatan. Dengan apa? Ya salah satunya dengan healthpreneurship. Sesuaikan dengan bidang Anda, cari mentor yang sesuai. Saya mungkin tidak bisa mengajari tentang bagaimana membuat sebuah layanan rawat luka yang baik, tapi mungkin Mas Ahmad sebagai mentor di Dopa itu lebih mumpuni, istilah seperti itu. Nah, nanti di e-course itu juga ada tambahan-tambahan ya, tambahan materi mungkin dari saya, seperti bagaimana mengkonsep sebuah branding ya, mengkonsep sebuah brand ya. Kalau branding itu usaha kita untuk membuat sebuah brand ya, tapi kalau brand itu ya apa yang orang lain katakan tentang kita ya. Bagaimana membranding tempat usaha Anda, bukan membranding personal Anda. Itu nanti saya mengisi materi tersebut ya berdasarkan ilmu yang saya punya dan juga mungkin pengalaman praktek yang saya kerjakan sendiri untuk klinik-klinik saya. Kemudian ada juga tentang materi tentang SDM, sumber daya manusia. Ini sebagai suatu hal yang sangat penting menurut saya ya. SDM ini istilahnya ya jiwanya dari sebuah perusahaan ya, sehingga Anda tidak bisa mengesampingkan SDM ini. Kadang pengusaha pemula masih terlalu terfokus untuk masalah marketing dan juga yang terkait dengan hal tersebut, marketing dan selling, tapi melupakan bahwasannya ada yang namanya pelanggan internal, yaitu SDM kita sendiri. Ketika kita tidak bisa membangun SDM yang baik, bagaimana mereka menjadi influencer untuk tempat usaha kita ya. Mereka itu juga bagian dari marketing kita di luar sana. Ketika mereka tidak percaya dengan produk kita, misal di belakang sana kita kalau menyiapkan obat tidak bagus dan segala macam, mereka pasti juga berpikir ketika akan merekomendasikan tempat usaha kita ke tetangganya atau mungkin saudaranya ya. Artinya kita juga harus profesional ke SDM kita gitu. Siapa lagi? Ini ada fisiopreneur fisiopreneur. Nah, ini kan dari fisioterapi ya. Mungkin kalau bisa join malam ini lebih baik nih sebenarnya. Pengen tanya pengalaman bisnis di bidang fisioterapi pasti ya. Nah, di fisioterapi ini nanti bisa di kolom komentar ya, misal bisa join untuk video IG Live ini. Di fisioterapi kami juga ada pemateri khusus, yaitu di
sport medicine, rehabilitasi di kedokteran olahraga lah, yang seperti itu, yang diisi oleh seorang fisioterapis. Beliau juga bisnisnya cukup besar ya, jadi pemateri di Doba ini sebenarnya bukan kaleng-kaleng ya, banyak yang jauh lebih bisnisnya lebih sukses daripada saya sebenarnya. Itu justru untuk memotivasi saya pribadi juga kadang, bukan berarti karena saya bisnisnya lebih kecil terus saya harus minder atau mungkin tidak bisa menggandeng mereka ya. Mungkin sebagai bayangan kalau yang sering nonton Avenger ya, mungkin ada yang tokoh namanya Nick Fury itu ya. Nick Fury itu kan yang paling nggak punya kekuatan ya, nggak punya kekuatan, orang biasa, tidak punya kekuatan khusus, tidak punya persenjataan yang seperti Iron Man, tapi Nick Fury ini bisa mengumpulkan orang-orang hebat seperti ya, Captain America, kemudian Iron Man, Thor dan segala macam ya. Nah itu juga yang coba saya kerjakan, meskipun saya hanya entrepreneurship yang biasa, tapi saya menggandeng orang-orang yang luar biasa. Salah satunya ya yang mengisi di rehab sport itu ya, bebascedera.id ya. Beliau sebagai pemilik dari bebascedera.id mungkin juga mungkin linear juga dengan Physiopreneur ini. Bebascedera.id ini pangsa pasarnya nggak main-main ya, ada artis-artis banyak yang menjadi customer mereka ya. Seperti kemarin postingan terakhir di bebascedera.id kayaknya Nagita Slavina itu baru tenis kayak mungkin cedera ya, mungkin baru berapa pukulan sudah cedera ya, saya nggak pernah olahraga mungkin ya, karena kebanyakan angkat-angkat duit. Kalau angkat raket mungkin sering kesleo kalau Nagita Slavina mungkin itu ya. Yang lainnya mungkin di fisioterapi itu yang mungkin belum ada materinya di Dopa, tapi kadang saya ketemu sama sosoknya itu Alup Store itu sebuah tempat usaha yang menyediakan peralatan-peralatan fisioterapi seperti matras, seperti banyak sekali ya untuk alat fisioterapi itu ternyata. Karena kebetulan klinik saya yang sekarang saya di sini, Dok Omedica ini kan juga salah satu bidangnya tentang terapi ya, entah itu fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara. Dan saya mencoba melengkapi beberapa item di fisioterapinya, ternyata cukup banyak ya. Ternyata cukup banyak dan mahal-mahal ternyata untuk melengkapi ruangan fisioterapi itu. Saya nggak menyangka, bisa sebanyak ini ya itemnya, sama itu aja belum terlalu lengkap sudah biayanya cukup mahal. Ya itu bisa jadi prospek juga ya. Di samping toko alat kesehatan ada yang lebih spesifik lagi, yaitu penyedia pernik ya, kebutuhan untuk ruangan fisioterapi. Salah satu contohnya yang kadang saya pakai itu Alup Store itu ya. Mungkin ke depan coba kita undang juga. Ya, saya sapa lagi, ada Arman Kul dan Dr. Amyun dan juga Anita Lutfi 85. Ya, kita dadain dulu, dadah ya. Ini saya mulai mengatur ya. Sebenarnya judul utamanya bangun bisnis kesehatan bagi yang waktunya terbatas. Sebenarnya tadi udah bagi giveaway. Sedang tidak ada giveaway ya. Ini kita sedang membangun sosok-sosok yang bisa bikin giveaway sebenarnya ya, bukan yang menunggu giveaway sebenarnya. Jadi seorang health planner itu justru yang bisa bagi-bagi sedekah, bagi infak dan segala macam. Ya meskipun tidak harus ditampilkan ya. Itu ucapan Anita Lutfi 85. Nah, jadi kami tidak memberi ikan, tapi kami memberi cara bagaimana mendapatkan ikan ya. Itu juga yang sering tidak diajarkan di sekolah kita, termasuk kecerdasan finansial dan segala macam.
Ya, kita diajarkan bagaimana untuk menjadi pegawai yang tangguh, hebat, andal, bisa bersaing, tapi tidak diajarkan sedikit pun bagaimana menjadi seorang leader ataupun menjadi seorang financial planner yang baik. Padahal bekerja salah satu tujuannya untuk mendapatkan uang, tapi kita tidak diajari sedikit pun tentang pengelolaan keuangan yang baik. Nah, itu juga yang jadi kendala. Makanya salah satu materi tambahan di Ecosdopa yaitu tentang keuangan ya, sehingga Anda tahu tentang neraca, tentang cash flow, tentang laporan laba rugi, bahkan bisa Anda terapkan di kehidupan pribadi pun bisa. Sehingga Anda tahu berapa sih sebenarnya keuntungan aslinya Anda selama ini. Jangan-jangan omsetnya besar tapi marginnya tipis, akhirnya keuntungannya kadang sangat-sangat sedikit, bahkan mungkin hanya habis untuk menutup operasional dan Anda istilahnya sering nombok ya. Nah, itu juga wajib dipelajari tentang pengelolaan keuangan. Sepele tapi kesannya sepele ya, bukan sepele, kesannya sepele tapi ketika tidak rapi dan tidak diatur dengan baik akan jadi masalah besar di kemudian hari. Ya seperti halnya keuangan klinik saya waktu awal-awal dulu ya, karena dulu saya hanya fokus di marketing dan segala macam, membesarkan cash. Akhirnya tengah jalan baru ketahuan kalau laporan keuangannya sangat kacau. Padahal saya sendiri sudah sedikit demi sedikit menerapkan tentang jurnal keuangan yang baik, bahkan seperti skala perusahaan besar ya, karena dulu terbiasa untuk memvaluasi laporan keuangan emiten ya. Kalau mau beli saham itu kadang kalau mau valuasi nunggu laporan keuangan tahunan itu kemudian divaluasi. Nah, itu pun masih banyak kekeliruan, masih banyak yang loss. Nah, salah satunya tadi itu ya, berarti Anda belajar yang di luar bidang Anda yaitu financial planner. Kemudian tentang pengelolaan kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Cuma tidak emosi ya, bukan ya. Maksudnya bukan seperti kecerdasan emosional itu bagaimana Anda melihat orang lain itu menjadi sesuatu bukan hanya sebagai fisiknya saja, tapi bagaimana melihat tentang manusia itu secara lebih utuh ya. Itu harus ada kecerdasan emosional, bukan berarti orang yang mudah hahihi dan gampang bercanda dengan orang lain itu orang yang punya kecerdasan emosional yang baik, bukan seperti itu ya. Atau yang mungkin bagus sekali ketika ngobrol di umum atau di depan orang itu punya kecerdasan emosional yang baik, itu juga belum tentu. Jadi bukan itu. Ya, ini udah berapa menit ya? 8.39. Tadi saya mulai cukup on time ya, jam 8 kayaknya, karena di jam-jam terakhir sudah tidak ada pasien, jadi saya bisa mulai lebih on time. Yang kemarin-kemarin saya mungkin nggak on time ya, karena mohon maaf kadang sudah mau di close masih datang pasien, close datang pasien. Ya tidak bisa menolak rezeki ya. Ya seperti saya bilang kemarin, memang capek fisiknya seorang entrepreneurship itu sama ketika pekerjaannya overload. Hanya saja kepuasan batinnya itu lebih tinggi dibandingkan menjadi seorang karyawan. Dan yaitu jadi nggak kerasa, beban mentalnya itu tidak seterasa ketika Anda bekerja untuk pihak lain. Saya sapa lagi Ainun 326. Oke. Ya, semoga lebih banyak lagi entrepreneur di luar sana. Kita mendorong lebih banyak entrepreneur agar para tenaga kesehatan ini, mohon maaf, tidak mengemis gaji ke tempat layanan atau mengemis gaji di tempat bekerja mereka. Tempat bekerja hanya untuk membangun koneksi, membangun pengalaman, kemudian menimba ilmu. Makanya mungkin ada cuplikan dari Jack Ma yang mungkin Anda juga pernah lihat ya di YouTube atau mungkin di Reels. Ketika Anda di usia 25-35 itu adalah saatnya Anda, mohon maaf kalau salah umurnya ya, 25-30, kalau seingat saya 25-35 itu
itu adalah saatnya Anda untuk bekerja, dan bekerjalah bukan di perusahaan yang besar. Justru Anda diajarkan untuk belajar di tempat usaha yang tidak terlalu besar, bahkan kecil pun tidak apa-apa, tapi memiliki sosok leader yang luar biasa, sehingga Anda bisa belajar banyak hal dari pimpinan tersebut. Beda halnya kalau Anda bekerja di perusahaan besar, ya Anda mungkin akan jarang ketemu sama investornya atau direkturnya, sehingga Anda tidak akan belajar terlalu banyak untuk menjadi seorang leader. Tapi ketika Anda ikut di perusahaan kecil atau di klinik kecil saja, kemudian Anda melihat sosok pemiliknya yang luar biasa, bisa mengayomi atau bisa selalu memberikan solusi atas segala masalah, Anda bisa belajar banyak hal di sana. Untuk kedepannya Anda juga bisa menjadi seorang health planner seperti halnya beliau. Nah, itu maksudnya dari Jack Ma itu seperti itu. Oke. Ya, apa lagi ya? Udah 842 ya. Karena sudah tidak ada materi tambahan dan pasti tidak ada pertanyaan ya. Ya, jangan lupa bakal terus semangatnya agar bisa mulai action. Jangan terlalu banyak hanya berteori atau belajar tentang healthplanership, tapi juga harus ada actionnya. Tidak perlu memulai dengan sempurna. Penyempurnaan itu sambil berjalan. Yang salah itu tidak memulai ya, bukan memulai dengan sesuatu yang tidak sempurna, tapi yang salah itu ketika tidak segera memulai. Kekurangan itu pasti ada, bahkan yang sekarang mungkin sudah tidak ada kekurangan, di tahun ke depan mungkin ada kekurangan, karena waktu terus berjalan dan penyempurnaan di tiap waktu itu bisa jadi berbeda. Sekarang mungkin dianggap sempurna, tahun depan belum tentu masih tetap sempurna, dan mungkin tidak ada yang sempurna ya. Oke. Ya, ke depan kalau mau belajar tentang healthplanership sesuai bidangnya, silakan buka dopa.co.id, pilih bidang yang Anda inginkan. Yang pengen ikut program afiliasinya juga gampang, tinggal daftar member gratis, kemudian pasang linknya di sosial media Anda. Ada yang klik link Anda kemudian berlanjut ke pembelian produk kami, Anda langsung mendapatkan 50.000 dengan cara yang sangat mudah tadi ya, hanya pasang link, sudah ada copywritingnya. Anda tidak perlu melakukan kontak WA dengan calon customer, tidak perlu belajar negosiasi, belajar closing, tidak perlu, karena sudah ada copywritingnya, halaman landing page yang sudah ada copywritingnya dari pihak dopa.co.id. Sekian, mungkin depan kita ngobrol lagi ya. Yang berikutnya di live saya pribadi hari Kamis yang saya cuma sendiri. Minggu depan insya Allah semoga sudah ada partner nih, biar saya tidak ngomong sendiri ya. Ya, sekian, selamat malam, salam sehat, salam healthplanership kepada semua sehat lupa. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.